Hai hai hai, halo semua para penggemar alur film layar Jojo. Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat dalam beraktivitasnya ya. Kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul V6. Film ini rilis pada tahun 2023 dengan sutradara yakni Sipa Prasad Gianala. Film ini juga dibintangi oleh beberapa artis yang luar biasa yakni Anasuya, Samutika Rani, dan Mira Jasmine. Tak usah berlama-lama lagi, yuk kita fokus dan sukai alur film layar Jojo. Film dimulai dengan penampakan seorang bapak dan anak yang tengah melintas di jalanan menggunakan sepeda. Bapak ini bernama Viraya dan putranya bernama Raju. Viraya berkebutuhan khusus, namun kondisi ini tidak membatasinya dalam membahagiakan Raju. Sedangkan sang istri telah lama tiada sejak Raju kecil saat melahirkan Raju. Raju bercita-cita untuk menjadi pilot. Sang ayah sering memotivasi agar Raju rajin belajar agar kelak bisa berhasil. Nak, nanti kalau kamu sudah sukses, kamu pasti bisa naik pesawat, ujar ayahnya. Kondisi Viraya yang miskin tidak menghalangi usahanya dalam menyekolahkan Raju. Demi sesuap nasi, ia bekerja sebagai penjaga toilet umum. Meskipun hasilnya tidak seberapa, ia selalu semangat untuk menabung. Perlakuan manja Viraya kepada Raju membuat anak tetangga bernama Einstein merasa iri dan mendambakan sosok ayah layaknya Viraya. Seharusnya ibu dan ayah memperhatikan saya seperti Raju, ucap Einstein. Tak ayal ibu dan ayah itu justru memukul anaknya. Suatu hari Viraya dipanggil untuk bertemu dengan kepala sekolah. Viraya seperti tak percaya jika Raju berhasil lulus di sekolah Saini. Pada suatu hari ayah Raju pergi ke sekolah untuk memberikan hadiah kepada Raju. Ketika sampai di halaman sekolah, ia minta Raju untuk membagikan permen tersebut. Namun tak hayal, Raju pun berlari menghampiri ayahnya. Tiba-tiba saja Raju tersungkur dan jatuh pingsan. Melihat anaknya jatuh tersebut, Viraya menjadi panik. Lalu Viraya membawa anaknya dengan ditolong oleh pihak sekolah ke rumah sakit. Setelah diperiksa beberapa jam kemudian dokter menemui Viraya. Dokter mengatakan jika Raju menderita leukemia atau kanker darah stadium akhir. Penyakit ini tidak ada obatnya sehingga sulit untuk disembuhkan, ujar bu dokter. Viraya sangat sedih sekali. Dengan langkah yang gontai ia mendekati Raju. Kemudian mengelus kepala Raju dan memegang tangan Raju. Raju adalah anak kesayangannya. Karena tak bisa berbuat apa-apa, Raju dibawa pulang oleh ayahnya pada malam hari. Viraya merahasiakan kondisi kesehatan Raju dari para tetangganya. Raju pun tidak tahu dengan penyakitnya. Malam itu, Viraya dan Raju beristirahat di rumah. Viraya sangat sedih sekali dengan kondisi anaknya. Ia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Esoknya rupanya sang ayah pergi ke apotek untuk membeli obat Raju. Namun uang yang ia bawa tidaklah cukup. Ia hanya membawa 2.000 sementara harga obat adalah 4.000 sehingga ayah Raju hanya mendapat jatah setengah dari obat itu. Sebelum dari apotek, Viraya mencari Raju. Teman Raju mengatakan jika mereka tidak melihat Raju. Viraya akhirnya menemukan Raju tergeletak di pinggir lapangan pesawat. Viraya begitu panik dan mencoba untuk membangunkan Raju. Raju pun tidak membuka matanya. Namun pada saat mendengar pesawat melintas, mata Raju terbuka. Ia sangat senang melihat kehadiran pesawat tersebut. Viraya sangat menyadari kondisi kesehatan anaknya pada saat ini. Oleh sebab itu, dia berjanji akan membawa Raju naik pesawat. Dia akan berusaha untuk mencari uang demi kesenangan anaknya. Dengan modal nekat, Viraya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan kayu. Tak butuh waktu yang lama, Viraya sudah sangat mahir di dalam bekerja. Ia sangat cepat beradaptasi, sehingga niat Viraya untuk membelikan Raju tiket pesawat akan sangat mungkin. Viraya juga memberikan Raju obat yang seadanya. Nasib sungguh tidak berpihak pada Viraya. Siangnya di tempat kerja, saat Viraya makan siang, ia dituduh mencuri uang bosnya senilai Rp50.000. Untuk menyelesaikan kasus ini, Viraya dibawa ke kantor polisi. Di sana, Viraya dipaksa untuk mengaku atas perbuatannya. Polisi terus memukul Viraya agar mengaku. Karena tidak terbukti, Viraya pun akhirnya bebas. Di luar sana, Raju sudah menjemput ayahnya. Dia senang atas kebebasan ayahnya pada hari itu.
Malam harinya pada saat di rumah, Piraya bercerita kepada dua rekannya jika Raju menderita sebuah kanker dan tidak mungkin untuk sembuh. Dan tidak akan bertahan lama. Saya bingung menghadapi semua derita ini, ujar Piraya. Sambil menangis ia mengatakan keinginannya agar Raju bisa naik pesawat. Namun, hal ini tidak akan mungkin terwujud. Bersama dengan itu, Raju pun keluar dari rumah. Sambil menunjukkan darah di tangannya, Raju pun terjatuh pingsan. Raju lantas dibawa ke dokter. Dokter mengatakan bahwa harapan hidup Raju sudah sangat menipis. Piraya tersandar dinding mendengar ucapan Bu Dokter. Untuk memenuhi keinginan terakhir Raju, Piraya nekat mencari uang tiket pesawat senilai Rp10.000. Ia diberikan pekerjaan oleh seorang bos di pasar malam untuk menjadi badut. Usaha Piraya berhasil. Gajinya sudah cukup untuk membeli tiket pesawat. Tak ingin berlama-lama membuang waktu, Piraya mengajak Daniel dan Koti untuk mencari tiket di malam hari. Namun naas, pada saat malam hari itu mereka mengalami kecelakaan dengan sebuah mobil di mana para preman yang ada di situ tak mau disalahkan. Para preman itu menghajar Piraya dan teman-temannya. Naas bagi Piraya, uang yang ingin dipakainya untuk membeli tiket juga dirampas para preman tersebut. Piraya berseru, "Hei, mengapa kalian tiga mengambil uangku? Kembalikan uang itu uang anakku." Daniel dan Koti berupaya untuk menghibur Piraya yang tampak sedih. "Saya tidak mampu membagikan Raju," ungkap Piraya. Piraya sangat tampak seperti menyesal. Sesampai di rumah, Raju yang tidak tahu apa-apa berbicara kepada ayahnya. "Ayah, jangan menangis lagi. Raju akan belajar keras untuk bisa naik pesawat sendiri. Ayah tidak perlu lagi bekerja keras untuk mencari uang tiket," ujar Raju kepada ayahnya. Mendengar ucapan Raju, Piraya lantas memeluk anaknya. Piraya tak mau putus asa. Ia memilih menjual rumahnya demi mewujudkan mimpi agar Raju bisa naik pesawat. Meski sudah diingatkan Daniel temannya, segera seorang membayar 10.000. Piraya bergegas untuk membeli tiket. Lagi-lagi ia tidak beruntung. Hari itu harga tiket pesawat termurah adalah 12.000. Uang Piraya kurang 2.000. Untuk mendapatkan uang senilai 2.000, Piraya terpaksa menjual sepeda kesayangannya. Ia rela asal Raju bahagia, namun tetap saja dia belum beruntung. Sepeda hanya terjual dengan harga Rp1.000. Piraya mencoba meminjam kepada Koti, namun Koti beralasan ada keperluan lain. Saat pesawat melintas, ketika pikiran Koti berubah. "Wirana!" Ia memanggil Piraya secara kuat, lalu menyerahkan uang Rp1.000 kepada Piraya. Piraya merasa tertolong sekali dan sangat terharu melihat perhatian Koti. Piraya akhirnya bisa membeli tiket untuk membawa Raju terbang. Sampai di bandara, Piraya bingung sekali bagaimana cara untuk naik pesawat dan kemana arahnya. Seorang pramugari cantik bersedia membantu. Pramugari itu bernama Jasmine. Jasmine lalu mendekati Piraya dan bertanya mengapa Raju harus minum obat. Piraya meminta Raju untuk bermain dulu agar tidak mengetahui rahasianya. Piraya mengatakan jika Raju menderita penyakit kanker stadium akhir dan masa umur Raju sudah tidak lama lagi. Raju punya keinginan untuk naik pesawat. Jasmine sedih mendengar hal tersebut. Sosok Piraya di mata Jasmine sangat mengagumkan. Piraya adalah sosok ayah yang sangat bertanggung jawab terhadap anaknya. Itulah yang dalam pikiran Jasmine. Pada saat itu, tibalah saatnya Raju dan Piraya untuk naik pesawat. Raju sangat senang sekali. Kini mimpi Raju benar-benar nyata. Mata sang ayah berkaca-kaca. Jasmine bantu Raju dan Piraya saat naik pesawat. Mimpinya sungguh sangat di luar nalar. Jasmine turut bahagia. Tiba waktunya mereka duduk dan bersiap. "Kita akan terbang, Raju." Namun Raju tidak merespon sama sekali. Piraya kembali mendekati Raju. Ia mencoba memberanikan diri untuk mengecek napas Raju. Ternyata Raju telah tiada. Piraya mengguncang-guncang tubuh Raju. Napas Piraya semakin cepat, air matanya menetes. Ia seakan tak percaya jika sang anak Raju sudah tiada. Jasmine lantas mendatangi Piraya. "Apa yang bisa saya bantu?" ucap Jasmine. "Raju telah tiada, Bu," ucap Piraya. Jasmine ingin menelpon ambulan. Piraya memohon agar keinginan Raju saat masih hidup bisa terwujud. "Biarkan dia terbang, Bu," ucap Piraya. Piraya ingin agar Raju tetap terbang. "Biarkan Raju menggapai mimpinya. Ini adalah cita-cita Raju semasa masih hidup. Izinkanlah itu, Bu. Saya mohon, Ibu." Jasmine iba melihat Piraya. Ia pun cukup diam saja. Pesawat pun lepas landas. Piraya begitu susah untuk menahan kesedihannya. "Seharusnya kamu bisa menikmati perjalanan ini, Nak," ucap Piraya dalam hati.
Ketika pesawat tiba, ternyata Piraya pun sudah tiada. Ia dan Raju benar-benar cinta sejati. Tak disangka, Piraya dan Raju sama-sama berakhir di pesawat. Para penggemar layar Jojo, pesan dari film ini adalah bagaimana seorang ayah menunjukkan kegigihannya meski dalam kondisi terbatas ia tetap membahagiakan anaknya. Dan akhirnya film pun selesai.